Shalom Jemaat GB Citra Family. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah minggu ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita simak pengumuman untuk sepekan ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami pada ibadah hari ini. Anda tentunya bukan orang asing. Apabila saudara belum memiliki tempat beribadah tetap, dengan sukacita kami mengundang saudara untuk datang ke ibadah selanjutnya. Ibadah Raya New Normal akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Kami menghimbau agar jemaat hadir tepat waktu karena pintu gereja akan ditutup pada pukul 8:10. Jemaat yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh gereja. Kelas bimbingan pranikah akan dibuka kembali pada bulan Agustus. Kami menghimbau bagi para pasangan yang akan menikah agar dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Dalam upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau seluruh jemaat agar dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Kegiatan gereja seperti komsel dan ibadah komisi masih belum dapat dilakukan di gedung gereja, namun masih dapat dilakukan secara online seiring melihat perkembangan kasus COVID-19. Pada bulan Agustus kita akan bersama-sama membahas mengenai gaya hidup mengasihi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari pada hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama puji Tuhan. Haleluya. Semua bisa tepuk tangan buat Tuhan. Bersama kita mau katakan, hanya Kau
selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari bersama kita beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami begitu percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Karena itu Tuhan, biarlah apapun proses yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar setiap kami Tuhan untuk tetap berserah kepadamu. Ajar setiap kami untuk boleh tetap tulus untuk mengasihi-Mu, dan kami boleh mengasihi sesama kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang selidiki setiap kami Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mau katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Engkau dapat dia setia. Engkau dapat dia tetap setia. Engkau dapat dia tetap setia. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Kami tahu kesetiaan Tuhan sudah terbukti. Sejak dari atas kayu salib sampai hari ini, hari demi hari kami merasakan kasih setia Tuhan. Karena itu Tuhan ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menguatkan kami semua untuk bisa mengasihi orang lain. Dan hari ini seraya kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Sehat Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, saya doakan juga tetap sehat-sehat seperti kita semua, kami semua yang berada di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini di masa pandemi ada yang berubah dari rumah tangga saya. Bukan, saya belum beristri ya, bukan itu maksudnya. Maksud saya dari dalam rumah saya gitu. Ada yang berubah dari dalam rumah saya. Ada sebuah lagu yang diulang-ulang dari pagi sampai malam terdengar lagu itu. Dan saya akan nyanyi. Karena saya dididik menurut mazhab Handok Pranoto. Halo, peace. Lagunya kayak gini. Ku menangis, membayangkan bersama betapa ketahuan pada nonton semua berarti. Berarti permasalahan ini tidak hanya hadir di rumah tangga saya. Tapi di rumah tangga Bapak Ibu Saudara juga. Ada sebuah sinetron yang judulnya Suara Hati Istri. Tidak pernah suara hati suami, selalu suara hati istri. Dan stasiun TV ini memproduksi, menayangkan suara hati istri dari pagi sampai malam. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu girang banget kalau saya ngomong suara hati istri ya. Ntar ibu-ibu, saya akan ngomong tentang suara hati suami juga. Buat Bapak Ibu Saudara yang tidak mengenal lagu itu dan tidak menonton sinetron itu, berbahagialah. Kira-kira ceritanya seperti ini. Si istri dijahatin suami. Suaminya kabur dengan perempuan lain, kemudian suaminya kecelakaan, sakit. Terus si istri dengan anak yang sudah dia gedein selama bertahun-tahun single gitu ya. Dia datang, dia ngeliat, dia kasih pengampunan ke suaminya itu. Terus suaminya bentar lagi meninggal. Selesai. Hari lain si istri dijahatin sama mertuanya. Begini. Pokoknya si istri itu sedih terus. Dari pagi sampai malam. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya. Begitu terus dari pagi sampai malam.
Dari sinetron Suara Hati Istri ini saya belajar 2 hal Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan bagikan sebagai firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mengasihi itu tidak enak. Karena mengasihi itu korban. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, dan terlebih lagi korban perasaan ya Ibu. Hal yang kedua yang saya pelajari dari Suara Hati Istri adalah mengasihi itu tidak mudah. Yang tadi tidak enak karena harus berkorban. Tidak mudah. Karena seringkali orang yang kita kasihi adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Oh mama saya kalau misalnya lagi lihat itu Suara Hati Istri. Ngelihat suaminya dia bisa gemes begitu. Gitu ya. Kok ya ada orang jahat kayak gitu. Tidak pantaslah orang itu mendapatkan kasih dari istrinya. Mendapatkan kasih dari anaknya. Dan kalau ngomong tentang mengasihi berarti ngomong juga tentang hubungan. Bukan cuma ngomong tentang hubungan suami istri. Saya mungkin gak bisa berkhotbah tentang hubungan suami istri karena saya belum beristri. Yang mana adalah pesan sponsor, bila Anda adalah perempuan Kristen yang takut akan Tuhan, hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini. Bercanda. Bukan cuma ngomongin tentang hubungan suami istri. Mengasihi itu harus dilakukan di hubungan-hubungan kita yang lain. Hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak, hubungan teman kerja, hubungan antara karyawan dengan bos, hubungan apa lagi? Teman sepelayanan, hubungan gembala dengan jemaat. Mengasihi itu di semua macam hubungan, di antara pertemanan ini dan itu. Tidak pernah enak. Dan tidak pernah mudah. Sama seperti Suara Hati Istri. Celakanya kita sebagai orang Kristen diberikan perintah yang terdengar seperti tidak mungkin untuk dilakukan. Perintah itu ada di Matius 5 ayat 44. Dan waktu itu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita bilang seperti ini. Bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Mengasihi itu lebih mudah diucapkan. Dia tidak enak dan tidak mudah. Tidak enak karena harus berkorban. Tidak mudah karena banyak orang yang harus dikasihi itu tidak pantas untuk dikasihi. Tapi celaka. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang Kristen dan percaya kepada Yesus pada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah perintah bagi Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa lantas? Kenapa saya harus mengasihi orang yang menganiaya saya? Kenapa saya harus mengasihi orang yang jelas-jelas sudah menipu saya, menyakiti perasaan saya, meninggalkan saya, mengecewakan saya? Ada 3 hal, ada 3 alasan kenapa kita harus mengasihi. Mengasihi orang yang patut dikasihi atau mengasihi orang yang tidak patut dikasihi. Ada 3 hal. Kita akan baca bersama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 dan kemudian akan dilanjutkan ayat 19 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 kemudian akan dilanjutkan langsung dengan 19 sampai 21. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara ayat kedua, kemudian terus bergantian sampai terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Silakan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 19 silakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita tahu sekarang bahwa mengasihi itu tidak enak. Kita tahu sekarang bahwa mengasihi itu tidak mudah. Tapi kita harus mengasihi. Kenapa? Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Alasan pertama kenapa kita harus mengasihi siapapun orangnya adalah karena kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Tuhan. Dan Tuhan adalah kasih. Kedengarannya sulit, kedengarannya rumit, kayaknya mengawang-awang. Saya akan coba jelaskan. Saya punya pohon mangga di rumah. Bagi orang-orang yang sudah merasakan mangga di rumah saya yang ada di tempat ini, mereka tahu bahwa mangga di rumah saya itu manis sekali. Sehingga bukan sekali dua kali ada orang yang kemudian datang ke rumah saya, teman mama saya, teman saya, kemudian minta supaya pohon mangga itu dicangkok. Dicangkok, kemudian cangkokan itu hasilnya ditanam. Dengan harapan hasil cangkokan tanaman itu suatu saat itu pohon akan menjadi besar, menjadi pohon yang baru, dan pohon itu juga akan berbuah, dan harapannya buahnya sama-sama manis. Bapak Ibu Saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, katakan amin. Bapak Ibu Saudara diciptakan bukan dengan asal-asalan. Ada rencana yang secara spesifik Tuhan bikin sehingga kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita memiliki potensi memiliki sifat-sifat keilahian. Kalau tadi cangkokan tadi harus berbuah manis karena pokok dari awal pohon induknya adalah pohon yang berbuah manis. Maka Bapak Ibu Saudara juga harus memiliki sifat kasih karena Allah adalah kasih. Kalau Allah yang kita sembah, sumber tempat kita berlindung, tempat kita lahir, yang oleh gambar dan rupanya kita didesain, maka kita punya potensi sifat-sifat ilahi. Allah itu kasih, maka kita yang diciptakan sesuai gambar dan rupanya harus bisa mengasihi. Amin. Tapi kenapa lantas ada banyak orang yang sulit sekali mengasihi? Berdasarkan ayat 7 sampai ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hanya ada dua kemungkinan kenapa orang itu sulit mengasihi. Satu, dia benar-benar tidak atau belum benar-benar mengenal kasih Allah. Dan kedua, jangan-jangan orang itu bukan berasal dari Allah. Coba lihat kanan kiri. Depan belakang. Mukanya muka Allah atau muka setan, jangan-jangan. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi belum bisa mengasihi karena dia nggak tahu kasih yang benar itu kayak apa. Dia tidak kenal Allah. Karena siapa yang mengenal Allah, siapa yang mengenal kasih Allah, dia mau tidak mau harus mengasihi. Jadi alasan kita mengasihi yang pertama adalah karena kita berasal dari Allah. Alasan kenapa kita harus mengasihi yang kedua. Kita lihat, kita perhatikan pasal yang sama ayat 10 dan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Alasan yang pertama kita mengasihi karena kita berasal dari Allah. Alasan kedua kita mengasihi
Karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, sudah merasakan kasih Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak merasakan kasih Allah, saya ingatkan kembali. Kasih Allah itu ini. Bahwa anak sudah meninggalkan tahtanya, segala gelar-gelar keilahiannya, lahir di kandang domba, bukan tempat manusia biasa lahir. Besar, harus menderita kelaparan, kesakitan. Allah yang maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi, harus mati, dibunuh oleh ciptaannya. Dan dia lakukan itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengasihi dia. Bahkan sebelum kita mengenal dia. Kita masih hidup di dalam dosa, tapi dia sudah berani membayar dengan harga yang luar biasa mahal. Kita sering mengingat kasih setia Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah Bapa sendiri sudah memberikan segala-galanya buat kita semua. Di sayap kiri saya kemungkinan lebih mengerti kalau saya bilang bahwa Allah Bapa merelakan pribadi yang sangat dikasihinya, anak tunggalnya, untuk digantikan dengan orang-orang yang berdosa. Adakah Bapak Ibu Saudara hari ini yang memiliki anak dapat merelakan anaknya untuk ditukar dengan orang yang terbaik sekalipun di seluruh dunia? Saya pastikan tidak. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu harus merelakan anak satu-satunya semata wayang untuk orang yang sama sekali tidak mengenal saudara. Dan saudara tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa. Saya berdoa kita tidak akan pernah harus berada di dalam posisi seperti Allah Bapa. Tapi saya mau mengingatkan, bukan cuma Allah anak yang mati di atas kayu salib, tapi Allah Bapa sudah terlebih dahulu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya sebelum kita mengenal dia, sebelum kita mengasihi dia. Sulit mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tetapi ingat ini, saudara dan saya juga tidak layak untuk dikasihi. Saudara dan saya sebenarnya tidak layak menerima pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya tidak layak untuk menerima kasih Bapa yang merelakan pribadinya, pribadi yang dikasihinya. Karena kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk mengasihi. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang tidak layak dikasihi, menerima kasih yang demikian besar dari Allah, bagaimana mungkin kita kemudian bilang sama Tuhan, saya tidak mau mengasihi dia. Karena dia begitu jahat sama saya. Dia tidak layak menerima kasih. Bagaimana mungkin kita bisa ngomong seperti itu sama Tuhan? Alasan pertama kita harus mengasihi siapapun orangnya, layak atau tidak layak untuk dikasihi. Alasan yang pertama, karena kita berasal dari Allah. Alasan kedua, karena kita telah menerima kasih dari Allah. Dan alasan yang ketiga, kita perhatikan. Ini udah terakhir, tenang aja, tenang, no problem. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mengasihi? Kita perhatikan ayat 20 sampai ayat 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lanjut. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Alasan pertama kita mengasihi
siapapun orang yang harus kita kasihi adalah karena kita berasal dari Allah. Alasan kedua kita harus mengasihi siapapun orangnya, karena kita sudah menerima kasih dari Allah. Alasan ketiga kita harus mengasihi, perhatikan baik, karena kita menerima perintah dari Allah. Mengasihi tidak mudah, mengasihi tidak enak, tapi mengasihi harus dilakukan, karena mengasihi adalah perintah. Perintahnya itu bukan lagi mata ganti mata. Kalau ada orang yang gampar pipi kiri, maka kita juga harus gampar pipi kiri. Kalau ada orang yang mencuri dari kita, maka kita juga berhak untuk mencuri dari dia. Perintahnya bukan itu lagi. Perintahnya kalau ada orang yang menggampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada yang minta jubah, kasih sebaju-bajunya. Ada yang minta jalan 1 kilo, jalan sama dia 2 kilo. Mengasihi itu tidak enak, mengasihi itu tidak mudah. Tapi Tuhan memerintahkan kita semua untuk mengasihi. Saya sering bertanya-tanya. Ketika saya melihat orang yang sulit untuk dikasihi, kenapa saya harus mengasihi? Bukankah saya berhak untuk mengasihi siapa yang saya mau kasihi? Bukankah saya berhak untuk tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi saya? Tetapi ternyata hak ini, hak untuk memilih kepada siapa kita mengasihi, sebenarnya adalah penemuan manusia, karangan manusia, karangan dunia. Dunia bilang kalau dia jahat, gue bisa lebih jahat, betul? Dunia bisa bilang, gue mengampuni, tapi gue tidak memaafkan. Gue tidak melupakan, betul? Karangan manusia. Karangan Tuhan apa? Bahkan ketika engkau menyakiti aku, dengan bercucuran air mata, aku akan mendoakan kamu. Secara jelas perintah Tuhan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tetapi tidak berhenti pada itu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Implikasinya mudah. Kalau Anda tidak bisa mengasihi manusia, betapapun dia menyakiti saudara, kalau Anda gagal untuk mengasihi dia, jangan-jangan Anda gagal untuk mengasihi Allah. Ayat 20 ayat 21 berkata, kalau misalnya kita tidak mengasihi orang lain, kita adalah pendusta. Kita ngomong kita sayang sama Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita gagal mengasihi orang yang kelihatan. Tapi susah, Yos. Orang itu jahat. Dia mengecewakan saya. Dia tidak pantas untuk dikasihi. Dia mengutip pajak. Dia begini, dia begitu. Dan 1001 alasannya. Itu bukan alasan yang valid. Kalau Bapak Ibu perhatikan 3 poin tadi. Kita mengasihi karena kita lahir dari Allah. Kita mengasihi karena kita telah menerima kasih dari Allah. Kita mengasihi karena kita diperintah oleh Allah. Subjek utamanya bukan kita. Subjek utamanya adalah Allah. Sebagai orang percaya kita mengasihi. Bukan karena kita baik. Kita mengasihi bukan karena dia baik.
Kita mengasihi bukan karena kita mengharapkan dia berubah menjadi baik. Kita mengasihi bukan karena kita mengharapkan ada pahala dari Tuhan untuk kita. Tetapi sesuai dengan subjek poin-poin kita tadi. Kita mengasihi karena Allah. Ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Allah terhadap kita orang-orang berdosa, kita dimampukan untuk mengasihi. Kalau kita menyadari betapa Tuhan mendesain kita sedemikian rupa untuk menjadi gambar dan rupa Allah di muka bumi ini, kita akan berusaha untuk mengasihi. Betapa susahnya, betapa gak enaknya mengasihi itu. Karena kita mau menjadi gambar dan rupa Allah. Ketika kita menyadari bahwa perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah tidak bisa dipisahkan dengan perintah untuk mengasihi manusia. Kita akan lakukan mengasihi itu dengan sungguh-sungguh. Betapapun tidak enaknya, betapapun susahnya mengasihi itu. Kita mengasihi bukan karena kita baik. Suatu saat seorang manusia bisa menjadi jahat. Kita mengasihi bukan karena dia sudah baik sama kita. Sebab kalaupun dia jahat, kita tetap harus mengasihi dia. Tapi kita mengasihi karena Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Biarkanlah kasih Tuhan itu menjadi energi baru bagi kita untuk mengasihi orang lain. Untuk orang-orang yang tidak layak untuk mengasihi. Untuk orang-orang yang tidak layak dikasihi. Apalagi untuk orang-orang yang layak untuk mengasihi, yang kita kasihi. Saudara, kasih Tuhan itu adalah benda yang abstrak. Enggak bisa lihat wujudnya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang bisa membawa saya 2000 tahun yang lalu melihat Yesus mati di atas kayu salib? Kasih Allah itu bukan benda yang bisa ditunjukkan. Kasih Allah itu hanya adalah benda yang cuma bisa diberitakan dan dihidupi. Lagi, kasih Allah tidak bisa ditunjukkan. Kasih Allah hanya bisa diberitakan dan dihidupi. Anda gambar dan rupa Allah? Ada banyak orang sana di luar sana yang tidak mengenal Allah dan cuma mengenal Allah dari gambar dan rupanya. Saya misalnya dijodohkan misalnya dengan seorang perempuan. Saya tidak pernah bertemu muka dengan perempuan itu. Saya cuma pernah lihat fotonya saja. Jadi kalau misalnya saya lihat fotonya jelek, anggapan saya orang aslinya jelek. Bapak Ibu Saudara adalah gambar dan rupa Allah. Ada banyak orang yang belum mengenal kasih Allah dan melihat Bapak Ibu Saudara sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara gagal menjadi gambar dan rupa Allah, jangan-jangan orang itu bukannya semakin dekat pada Allah, tapi semakin menjauhi Allah. Mari kita belajar mengasihi. Bukan karena kita mencari pahala. Harga yang dibayar Tuhan sudah cukup untuk kita semua. Amin. Mari kita belajar mengasihi. Bukan karena kita mengharapkan orang itu berubah menjadi baik. Sebab itu adalah perintah Tuhan, mengasihi. Mari kita mengasihi terlebih dari segala-galanya. Karena kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Saya mengundang pemusik boleh naik ke atas. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Amin. Selama 1 minggu ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu yang gak bisa lepas dari kepala saya. Saya pertama kali baru mendengar lagu ini jujur 1 minggu yang lalu. Saya dengar dari sini, dari gereja. Dinyanyikan oleh Bapak Yakub. Selama 1 minggu ini, serai saya merenungkan firman Tuhan untuk menyampaikannya di depan Bapak Ibu Saudara.
Lagu ini menguatkan saya. Dia mengingatkan, lagu ini mengingatkan saya akan kasih Tuhan yang begitu besar buat saya. Lagu ini berkata kasih Tuhan itu seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Allah menciptakan matahari dan menyinari orang yang baik dan orang yang fasik. Dia tidak pandang bulu apakah orang itu sudah mengasihi dia atau belum. Sinar matahari itu tetap ada buat orang-orang. Lagu ini mengingatkan bahwa kasih Allah, cinta Tuhan adalah seperti gelombang samudra. Bukan samudranya saja, tapi gelombangnya, ombak. Tidak pernah berhenti, ada terus. Hari-hari ini apa yang menjadi motivasi saudara dalam mengasihi orang lain? Adakah Bapak Ibu Saudara berbeban berat dan lemah? Capek mengasihi orang lain? Mari datang kepada Tuhan dan ingat kasih setia Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menguatkan kita semua untuk bisa mengasihi orang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, ingat baik. Bapak Ibu Saudara telah menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan. Dan biarlah kasih yang begitu besar itu menjadi energi baru buat Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sekarang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, bolehkah dengan rendah hati saya meminta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri? Sambil kita menaikkan pujian ini, saya minta Bapak Ibu Saudara mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Bukan cuma yang atas kayu salib, tapi yang setiap hari kita terima. Matahari yang selalu tersedia buat kita. Hari berganti hari yang selalu ada buat kita. Akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Ketika kita naikkan pujian ini, saya mau Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dan memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam demikian dalam kau tebus hidupku, kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kembali naikkan pujian ini dari Allah. Seperti mentari yang bersinar,
Kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Saudara Yosua boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami berasal dari Tuhan. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya kami harus mewarisi ada DNA Tuhan di dalam hidup kami. Itulah kodrat yang Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Sehingga mau tidak mau kami harus mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh termeterai di dalam hidup kami. Setiap kami baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Entah sudah berapa kali kami diingatkan tentang kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami selama ini belum hidup di dalam kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami lebih suka membenci, kami lebih suka marah, kami lebih suka bersungut-sungut. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan ingatkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami akan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai ciri bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Ciri bahwa kami adalah orang-orang Kristen Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pulihkan hati kami. Kami yang terluka, kami yang kecewa, kami yang marah, kami yang putus asa Tuhan. Pagi hari ini mendapatkan kekuatan yang baru dari kasih. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang dan tinggalkan tempat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan dan berkati setiap persembahan-persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Kuduskan sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan yang pada pagi hari ini sudah melayani Tuhan. Berkati siapapun mereka Tuhan. Berkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Dengan kelemahan kami pulang di dalam nama Yesus dengan kekuatan yang baru. Kami yang putus asa Tuhan, kami memperoleh pengharapan yang baru. Kami yang bermasalah, berbeban berat, ada kelegaan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Kau terus tetap memberkati kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan memberkatimu dengan kekuatan, Tuhan memberkatimu dengan kesehatan, Tuhan memberkatimu dengan kecakapan untuk menanggung segala perkara. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan dengan hati takut akan Tuhan, dibuat menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Bapa di surga, limpah rahmat, kasih setia di dalam pengasihan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa Terima
selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.